Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan tetap semangat. Anak-anak hebat, bagaimana kabarnya? Tentunya sehat dan bahagia selalu, bukan? Selamat berjumpa kembali pada pembelajaran IPS kelas 8 bersama Bu Sipa. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak hebat yang menjadi kebanggaan ayah dan bunda, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang pluralitas keragaman agama, budaya, dan suku bangsa. Nah, pada pertemuan kali ini masih bab 2 tentang pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan pengembangan kehidupan kebangsaan. Bagian 2, pluralitas masyarakat Indonesia, materinya adalah perbedaan pekerjaan. Semoga ilmunya bermanfaat dan pelajarannya menyenangkan. Selamat menyaksikan. Pluralitas masyarakat Indonesia, bagian 4, perbedaan pekerjaan. Pekerjaan merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada saat ini, kalian dapat menemukan berbagai jenis pekerjaan, baik itu sektor formal maupun non-formal. Pekerjaan sektor formal adalah berbagai pekerjaan yang dijalankan oleh pelaku usaha resmi, baik pemerintah maupun swasta. Para karyawan perusahaan, pegawai kantor bank, pegawai pemerintah, dan guru merupakan contoh pekerjaan pada sektor formal. Pada jenis pekerjaan formal ini, individu terikat secara langsung oleh sistem yang berlaku. Dengan demikian, mereka bekerja penuh dengan aturan yang mengikat. Pluralitas dalam aspek pekerjaan atau mata pencarian. Pekerjaan atau mata pencarian merupakan suatu hal yang sangat diperlukan oleh setiap anggota masyarakat di Indonesia. Orang bekerja untuk memenuhi segala macam kebutuhan hidupnya sehari-hari. Setiap orang tentu akan memiliki pekerjaan yang berbeda-beda. Ada yang bekerja sebagai pedagang, petani, nelayan, guru, dokter, pegawai negeri, atau wartawan. Beberapa jenis pekerjaan biasanya berhubungan erat dengan kondisi alam di wilayah tersebut. Misalnya, orang yang hidup di daerah pegunungan biasanya mempunyai pekerjaan sebagai petani, dan orang yang hidup di daerah pesisir pantai biasanya pekerjaannya adalah nelayan. Pada saat ini kalian dapat menemukan berbagai jenis pekerjaan, baik sektor formal maupun non-formal. Pekerjaan sektor formal adalah berbagai pekerjaan yang dijalankan oleh pelaku usaha resmi, baik pemerintah maupun swasta. Para karyawan perusahaan, pegawai bank, pegawai pemerintah, dan guru adalah termasuk pekerjaan formal. Individu terikat secara langsung oleh sistem yang berlaku. Mereka bekerja penuh dengan aturan yang mengikat. Contoh pekerjaan non-formal. Pekerjaan pemilik bengkel, petani, penjual di pasar, dan pelaku usaha mandiri lainnya. Mereka bekerja secara mandiri dan tidak tergantung pada pihak lain. Contohnya, pekerjaan sebagai pedagang bakso keliling sangat tergantung pada pedagang tersebut. Apabila ingin libur, ia dapat libur sewaktu-waktu. Hal ini berbeda dengan orang yang bekerja sebagai karyawan perusahaan atau lembaga pemerintah. Perbedaan jenis pekerjaan atau mata pencarian masyarakat tentu akan menimbulkan dampak atau pengaruh, baik pengaruh yang positif maupun negatif.
Berikut ini adalah pengaruh yang ditimbulkan karena adanya keragaman jenis pekerjaan atau mata pencaharian masyarakat. Yang pertama adalah perbedaan besarnya pendapatan. Hal pertama yang terlihat dari perbedaan jenis pekerjaan atau mata pencaharian adalah terkait perbedaan pendapatan atau penghasilan. Setiap masyarakat yang memiliki jenis pekerjaan yang berbeda akan berbeda pula jumlah pendapatan atau penghasilan yang diperoleh. Misalnya, seorang petani kecil tentu memiliki penghasilan yang berbeda dengan seorang karyawan yang berposisi sebagai manajer. Tentunya, penghasilan karyawan berposisi sebagai manajer jauh lebih besar daripada seorang petani kecil. 2. Perbedaan tingkat kesejahteraan. Tingkat kesejahteraan merupakan salah satu dampak adanya perbedaan tingkat pendapatan karena pengaruh keragaman jenis mata pencaharian. Seseorang yang memiliki pekerjaan mapan dengan pendapatan yang dapat mencukupi seluruh kebutuhan keluarganya tentu akan memiliki hidup yang lebih sejahtera secara ekonomi dibandingkan dengan seseorang yang memiliki pekerjaan dengan penghasilan yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. 3. Perbedaan tingkat pendidikan. Adanya keragaman jenis mata pencaharian masyarakat berpengaruh terhadap kemampuan suatu keluarga dalam mengakses pendidikan. Jika seseorang memiliki pekerjaan yang pendapatannya rendah, maka kemungkinan kemampuan mereka untuk mengakses pendidikan tinggi atau tingkat pendidikannya juga rendah. Sebaliknya, jika seseorang memiliki pekerjaan yang pendapatannya tinggi, maka kemampuan mereka untuk mengakses pendidikan tinggi atau tingkat pendidikannya juga tinggi. Misalnya, seseorang yang bekerja sebagai buruh tani dengan pendapatan yang pas-pasan mungkin hanya mampu menyekolahkan anak-anaknya sampai jenjang sekolah menengah seperti SMP atau SMA. Tetapi sebaliknya, seseorang yang bekerja sebagai pengusaha yang sukses dengan pendapatan yang banyak pasti mampu menyekolahkan anak-anaknya sampai jenjang pendidikan tinggi, misalnya jenjang S1, S2, hingga S3. 4. Perbedaan status sosial. Status sosial merupakan status yang diberikan oleh masyarakat kepada seseorang yang mereka anggap pantas menerimanya. Perbedaan mata pencaharian masyarakat dapat menimbulkan status sosial yang berbeda dalam masyarakat. Misalnya, seseorang yang memiliki pekerjaan dengan hasil pendapatan yang cukup besar akan dianggap memiliki status sosial yang lebih tinggi daripada seseorang yang memiliki pekerjaan dengan pendapatan yang tidak begitu besar. Perbedaan jenis pekerjaan atau mata pencaharian masyarakat secara langsung berdampak pada tingkat status sosial ekonomi seseorang. Status sosial ekonomi dapat diartikan sebagai suatu keadaan atau kedudukan yang diatur secara sosial dan menetapkan seseorang dalam posisi tertentu dalam struktur masyarakat. Pemberian posisi itu disertai pula seperangkat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi si pembawa status, misalnya pendapatan dan pekerjaan. Berikut ini adalah contoh beberapa jenis pekerjaan. Semua pekerjaan itu mulia selama pekerjaan tersebut bermanfaat bagi diri dan orang lain. Guru, polisi, dokter, petani, dan tukang pijat sama-sama pekerjaan mulia. Tidak ada yang lebih rendah atau lebih tinggi derajatnya. Semua profesi saling membutuhkan. Tanpa guru, tidak akan ada polisi dan dokter. Tanpa petani, tukang pijit dan polisi dapat mengalami kelaparan. Demikian seterusnya.
Rantai kehidupan manusia tersusun sedemikian rupa sehingga saling membutuhkan. Pada umumnya, kelas sosial atas memiliki penghasilan yang tinggi. Mereka pada umumnya para eksekutif yang bekerja dalam bidang pekerjaan tertentu dan menjadi orang yang sukses. Ada hubungan yang erat antara penghasilan dan jenis pekerjaan. Kelompok sosial akan mempunyai pekerjaan yang elit dengan penghasilan yang tinggi. Demikianlah pertemuan kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Sampai jumpa pada pelajaran berikutnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.